Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Zulda Rahmawati, yang kedua Sri Niswatu Nurqoyimah, dan yang ketiga Nurmala Solika akan menjelaskan mengenai bab mandi wajib. Akan membahas mengenai pengertian mandi wajib, sebab-sebab mandi wajib, rukun mandi wajib, sunnah mandi wajib, dan juga tata cara mandi wajib. Selanjutnya kita ke pengertian mandi wajib. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mandi. Pengertian mandi menurut bahasa yaitu al-ghusl atau al-ghusl, yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan syarat-syarat tertentu dan disertai dengan niat. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadas besar. Secara umum, mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum dilakukan setiap hari, bahkan dilakukan lebih dari sekali. Mandi secara biasa dilakukan untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuh. Mandi artinya mengalirnya air pada ke seluruh badan dengan niat. Selanjutnya ada sebab-sebab dari mandi wajib. Yang pertama ada bersetubuh. Yang kedua ada keluar mani, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat haid, yang kelima nifas, dan yang keenam melahirkan. Yang pertama yakni bersetubuh. Bersetubuh lumrahnya biasanya orang mengenal itu dengan hubungan suami istri, di mana saat hubungan suami istri alat vital dari laki-laki akan bertemu dengan alat vital dari seorang perempuan. Baik itu nanti keluar sperma atau mani atau tidak, itu tetap diwajibkan untuk mandi wajib. Yang kedua ada keluarnya mani atau sperma. Jadi keluarnya mani atau sperma bagi laki-laki maupun perempuan baik disertai kenikmatan yang nyata maupun yang tidak nyata. Misalnya ketika ada orang yang bermimpi basah, nah itu kan mendapati alat vitalnya basah namun tidak merasakan adanya syahwat. Nah berikutnya ada beberapa kasus fikih yang berkenaan dengan masalah keluarnya sperma. Yang pertama, jika sperma keluar tanpa dorongan syahwat, melainkan karena sakit atau kedinginan, maka dia tidak ada kewajiban untuk mandi wajib. Yang kedua, jika seseorang bermimpi basah dan ia tidak mendapati sperma maupun bekas-bekasnya, maka ia juga tidak diwajibkan untuk mandi wajib. Yang ketiga, jika seseorang bangun tidur lalu ia menjumpai basah namun ia tidak ingat mimpi basah atau tidak, maka ingatannya perlu dirinci atau jawabannya perlu dirinci. Yang pertama, jika ia yakin bahwa itu adalah sperma, maka ia diwajibkan untuk mandi wajib. Karena yang tampak adalah bahwa keluarnya spermanya dia itu karena adanya mimpi basah yang mendahului. Yang kedua, adapun jika ia ragu dan tidak mengetahui apakah yang keluar itu sperma atau bukan, maka yang lebih afdol itu dia ditetapkan untuk tetap mandi wajib karena untuk kewaspadaan atau kehati-hatian. Yang ketiga, ada meninggal dunia, di mana mandi wajib meninggal dunia merupakan mandi yang harus dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk mensucikan jenazah yang akan dikebumikan atau akan dikuburkan. Jadi mandi wajib untuk orang yang meninggal dunia merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam kepada pemakaman dari seorang muslim atau muslimah. Adapun beberapa sebab-sebab, yakni yang pertama, karena mandi wajib itu merupakan kewajiban yang telah digariskan dalam syariat Islam. Yang kedua, untuk membersihkan dan mensucikan jenazah dari kotoran dan hadas sebelum beliau dimakamkan atau sebelum jenazah tersebut dimakamkan. Yang ketiga, ada sebagai persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, mandi wajib itu akan membersihkan dan mensucikan jenazah itu dari dosa dan kesalahan di dunia, sehingga lebih suci ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yakni sebagai tanda terima kasih terhadap orang yang telah meninggal dunia. Memandikannya dan membersihkannya merupakan bentuk ucapan cinta kasih yang terakhir kepada ahli waris yang telah meninggal.
Yang kelima, menunjukkan bukti iman seorang muslim atau muslimah yang telah wafat. Nah, mandi wajib untuk orang yang meninggal dunia menandakan dia telah selesai dari ikatan dan beban kehidupan di dunia, serta siap menuju kehidupan selanjutnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada haid atau biasa lumrahnya kita menyebutnya dengan menstruasi. Apa sih haid? Apa sih itu menstruasi? Haid atau menstruasi ini merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita setiap bulannya secara alami. Nah, kenapa darah itu keluar? Darah tersebut keluar disebabkan karena sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruan lapisan dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, haid atau menstruasi ini juga bisa sebagai pedoman atau penanda untuk perempuan, penanda untuk apakah perempuan ini sehat atau tidak, perempuan ini sistem reproduksinya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, haid sendiri untuk perempuan pertama kali biasanya pada umur 9 tahun atau bisa lebih lambat dari 9 tahun. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa wanita yang sedang haid wajib mandi besar ketika haidnya berakhir. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, berhentinya haid biasanya ditandai dengan adanya suatu gumpalan atau warna putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Tetapi jika tidak menemukan adanya warna putih ini, maka bisa dilakukan dengan cara mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam alat vital perempuan. Nah, jika kapas tersebut tidak terdapat bercak sedikit pun dan benar-benar bersih, maka wajib atau diwajibkan bagi wanita tersebut untuk mandi wajib dan melaksanakan sholat. Nah, untuk larangan-larangan untuk wanita yang haid ada beberapa larangan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yakni mengerjakan sholat, menyentuh musyaf, tawaf, puasa, dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa diperbolehkan menyentuh mushaf tanpa menyentuhnya secara langsung, contohnya kayak di handphone, di iPad, atau di laptop. Boleh juga untuk berzikir dan juga boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Yang kelima ada nifas. Apa sih nifas? Nifas itu darah yang keluar dari rahim yang disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu sendiri, sesudahnya, ataupun sebelumnya. Atau bisa kita singkat, nifas itu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan atau bersalin. Untuk masa nifas tidak ada batasannya. Jika kurang dari 40 hari darah nifas tersebut berhenti, maka seseorang wanita wajib untuk bersuci dan mandi wajib. Kemudian untuk melaksanakan sholat dan dihalalkan atasnya untuk melakukan apapun yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Nah, untuk larangan wanita haid sendiri sama larangannya dengan wanita yang sedang haid. Untuk wanita yang nifas itu halangannya sama dengan halangan orang yang sedang haid. Yang kelima ada melahirkan. Dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu menyatakan bahwa kewajiban mandi atas perempuan yang melahirkan meskipun ia tidak melihat adanya bercak darah. Hal ini demi sikap kehati-hatian. Karena tidak mungkin perempuan melahirkan tanpa disertai bercak darah. Jadi kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu sepakat bahwa jika tetap untuk mandi wajib meskipun kita tidak melihat adanya bercak darah tersebut. Namun jika dari pendapat Imam Abu Yusuf Muhammad Ashid Taibani, keduanya dari mazhab Hanafi, dan ulama-ulama mazhab Hambali berpendapat jika tidak dijumpai bercak darah maka tidak diwajibkan untuk mandi wajib, sebab dalam hal ini tidak ada nas maupun yang semakna dengan nas yang menyatakan kewajiban demikian. Selanjutnya ada sebab-sebab
dari mandi wajib. Yang pertama ada bersetubuh. Yang kedua ada keluar mani, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat haid, yang kelima nifas, dan yang keenam melahirkan. Yang pertama yakni bersetubuh. Bersetubuh lumrahnya biasanya orang mengenal tuh dengan hubungan suami istri, di mana saat hubungan suami istri, alat vital dari laki-laki akan bertemu dengan alat vital dari seorang perempuan. Baik itu nanti keluar sperma atau mani atau tidak, itu tetap diwajibkan untuk mandi wajib. Yang kedua ada keluarnya mani atau sperma. Jadi keluarnya mani atau sperma bagi laki-laki maupun perempuan baik disertai kenikmatan yang nyata maupun yang tidak nyata. Misalnya ketika ada orang yang bermimpi basah, nah itu kan mendapati alat vitalnya basah namun tidak merasakan adanya syahwat. Nah, ada beberapa kasus fikih yang berkenaan dengan masalah keluarnya sperma. Yang pertama, jika sperma keluar tanpa dorongan syahwat, melainkan karena sakit atau kedinginan, maka dia tidak ada kewajiban untuk mandi wajib. Yang kedua, jika seseorang bermimpi basah dan ia tidak mendapati sperma maupun bekas-bekasnya, maka ia juga tidak diwajibkan untuk mandi wajib. Yang ketiga, jika seseorang bangun tidur lalu ia menjumpai basah namun ia tidak ingat mimpi basah atau tidak, maka ingatannya perlu dirinci atau jawabannya perlu dirinci. Yang pertama, jika ia yakin bahwa itu adalah sperma. Untuk pembahasan selanjutnya ada rukun mandi wajib, di mana di sini tertera ada 3 rukun mandi wajib, yakni pertama niat. Untuk niat umum atau niat secara umum mandi wajib biasanya niatnya seperti ini. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membersihkan najis yang menempel. Jadi, kita membersihkan najis-najis yang menempel dari badan. Biasanya kan ada yang tersempit-serempit tuh, maka itu harus dibersihkan. Yang ketiga, yakni menyampaikan air ke seluruh tubuh. Sunnah-sunnah mandi. Sunnah mandi itu ada 7. Yang pertama, membaca bismillah pada awal mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kelima, membasuh badan sebanyak 3 kali. Yang keenam, pada saat mandi menghadap kiblat. Dan yang terakhir yaitu berturut-turut. Selanjutnya ada tata cara mandi wajib seperti yang dipaparkan di atas. Yang pertama ada niat, di mana niat mandi wajib atau niat mandi janabat. Dalam niat ini terdapat beberapa bacaan niat mandi sesuai dengan tujuan melakukannya. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan atau mencuci kedua tangan. Mencuci ini bisa dengan air saja atau dengan sabun, lalu dibilas sebelum dimasukkan ke wadah tempat air. Yang ketiga, membersihkan 2 kemaluan, di mana membersihkan 2 kemaluan ini termasuk juga bagian farji yang kelihatan ketika berjongkok dan masbubah, tempat menetapnya lubang dubur. Bagian tersebut wajib disentuh. Yang keempat ada membersihkan najis selain 2 kemaluan. Hal ini disunahkan terlebih dahulu untuk membersihkan semua najis yang sekiranya masih melekat di badan. Yang kelima, berwudu. Disunahkan untuk berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Yang keenam, membersihkan sela-sela jari. Yang dianjurkan juga adalah memasukkan jari-jari tangan yang basah ke sela-sela rambut sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah. Yang ketujuh, menyiram kepala. Menyiram kepala ini disunahkan sebanyak 3 kali siraman sebelum membasahi seluruh badan. Yang kedelapan, membasahi seluruh badan, di mana membasahi seluruh badan ini ketika mandi merupakan suatu keharusan untuk meratakannya. Dalam membasahi badan, basahi seluruh tubuh dengan air, dimulai dari sisi kanan terlebih dahulu dan dilanjutkan ke sisi kiri. Hal ini dilanjutkan dengan membersihkan ketiak, rongga-rongga di dalam telinga, lubang pusar, jari-jari, dan menggosokkan seluruh badan.
Yang terakhir merupakan berwudu. Wudu ini khusus mandi junub. Oke, sekian pemaparan tentang mandi wajib dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Sekian dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.